Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat Daya, Safam Asari, terkait kasus intimidasi dan pengancaman yang dilakukan sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut terhadap jurnalis di Sorong, Papua Barat Daya, dikecam keras sejumlah pihak, khususnya jurnalis. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat Daya, Safwan Asari, menyampaikan beberapa poin penting terkait intimidasi yang dialami jurnalis di Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Safwan, intimidasi dan teror terhadap jurnalis sudah sering terjadi, namun secara psikologis, jurnalis laki-laki cenderung lebih tahan menghadapi tekanan ini. Sebaliknya, jurnalis perempuan mungkin lebih terimbas secara psikologis meskipun belum ada laporan trauma serius. Nah, di sini terkait dengan peristiwa yang kemarin, kami sudah melakukan upaya advokasi terkait dengan beberapa kawan-kawan jurnalis yang diintimidasi dan juga diusir. Dan ada perlakuan arogansi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL di Jalan Dubara, Distrik Sorong, Kota Sorong kemarin. Nah, dalam peristiwa tersebut kami sudah menegaskan bahwa tindakan yang seperti ini justru melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1945 tentang pers. Nah, di dalam undang-undang ini sudah secara jelas dan secara tegas menerangkan terkait dengan tugas jurnalis itu sendiri. Nah, di mana kebebasan pers ini tidak boleh dikekang ataupun tidak boleh dibatasi begitu. Nah, kawan-kawan ini berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa mereka ini tidak hanya diintimidasi begitu saja, tapi ada ancaman ditangkap dan sebagainya. Ini yang perlu kita tegaskan kepada Panglima TNI dan juga kepada pimpinan TNI di wilayah Koarmada 3 agar tidak lagi menugaskan oknum TNI yang semacam ini, sehingga dia justru mencederai kebebasan pers dan justru merusak citra TNI itu sendiri. Nah, terkait hal ini kami sudah melakukan konsolidasi dengan teman-teman organisasi pers seperti AJI dan juga PWI dan IJTI termasuk FJPI di Kota Sorong untuk menghimpun kawan-kawan jurnalis di seluruh Papua Barat maupun Papua Barat Daya agar memboikot pemberitaan terkait dengan TNI AL di tanah Papua begitu. Nah, selain itu kami juga sudah melakukan koordinasi dengan kawan-kawan di level pusat termasuk kawan-kawan AJI dan IJTI untuk melakukan koordinasi di level pusat termasuk kawan-kawan Amnesty International untuk melakukan advokasi secara luas di tingkat nasional begitu. Nah, sebab peristiwa-peristiwa semacam ini justru tidak hanya melanggar kebebasan pers ataupun kebebasan kawan-kawan wartawan di Papua, namun justru sikap-sikap yang ditampilkan oleh oknum TNI ini justru membuat masyarakat sipil tidak mendapatkan informasi secara berimbang begitu. Karena kawan-kawan jurnalis ini datang untuk melakukan konfirmasi di Lantamal Sorong, bukan datang lalu dianggap sebagai musuh lalu diintimidasi, diancam, ditangkap dan sebagainya. Saya berharap Panglima TNI dan pihak jajaran TNI bisa menyelesaikan persoalan ini dan tidak boleh lagi menugaskan oknum-oknum yang seperti ini di wilayah tanah Papua begitu. Setelah kejadian, banyak pihak menghubungi jurnalis untuk mengajak diskusi dan kompromi yang menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi jurnalis perempuan yang menjadi korban. Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis Papua Barat Daya meminta jurnalis untuk tetap waspada dan menjaga diri. KKJ juga menunggu penyelesaian kasus intimidasi dari pihak berwenang. Anggraini Sumbung, CWM Channel.